guys, perkenalkan nama aku Sarah atau biasa dipanggil Aca dari Prodi Akuntansi Angkatan 25. Pada kesempatan kali ini aku menjadi moderator yang akan ngobrol asik bersama teman-teman dengan topik narasi perantau mahasiswa-mahasiswi ingin menabung. Nah, kebetulan nih teman-teman kita udah hadir semua. Bolehlah perkenalan dulu dari kakaknya. Halo guys, nama saya Duyana Saputri dari program studi akuntansi angkatan 25. Terus lanjut masnya? Nama saya Muhammad Nabila Rasidi dari program studi akuntansi angkatan 25 itu. Nah, lanjut kakaknya. Halo guys, nama saya Ella Apela dari program studi akuntansi angkatan 2025. Oh, ini angkatan 25 semua ya? Iya, kebetulan 25 semua. Kita mau ngobrolin apa ini kak? Nah, ini kita mau ngobrolin tentang yang lagi marak-maraknya anak mahasiswa nih. Kan ini kebetulan angkatan 25 semua ya? Benar. Ini perantau semua? Perantau. Kebetulan nih kita akan membahas topik tentang narasi hemat perantau mahasiswa untuk menabung. Gitu, baik. Dimulai dari yang mana dulu nih? Sebenarnya apa sih motivasi kalian itu pilih merantau? Kalau dari aku sih pengen mandiri ya kak. Soalnya kalau aku nggak pernah jauh dari orang tua, jadi kayak apa-apa sama ibu sama bapak gitu. Masih bergantung, benar. Kalau dari aku sih kak pengen nyari pengalaman yang baru aja gitu kak. Karena dari kecil kan aku hidup di kota yang itu aja gitu. Pengen nyari yang kayaknya ini seru deh, kehidupan baru deh gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku lebih tepatnya mau keluar dari zona nyaman gitu loh kak. Kalau misalkan di kota sendiri itu kayak ya udah mentok di kota sendiri aja gitu kan. Nah kalau misalkan kita ngerantau itu kita coba-coba hal baru, terus kenal-kenal orang baru. Jadi aku mau coba hal baru nih gitu. Makanya aku milih ngerantau dan benar kata kakak Dwi tadi kan itu kita mau hidup mandiri, nyoba hidup mandiri terus biar nggak ketergantungan sama orang tua gitu kak. Kalau soal tantangan ekonomi bagi kalian ini kan apalagi ini mahasiswa-mahasiswi ini tuh ini ya Gen Z ya. Nah, milah antara gaya hidup dan biaya hidup itu gimana cara ngontrolnya? Kalau dari aku nih kak ya, itu harus ada pembagiannya gitu loh kak. Kalau aku 50% itu kebutuhan, terus 10%-nya untuk dana darurat, terus 10%-nya buat nabung gitu kan. Nah, sisanya itu baru aku buat jajan. Kalau misalkan itu udah habis, ya udah berarti puasa nongkrong dulu kan, nggak usah nongkrong berarti. Gitu kak kalau dari aku. Kalau dari aku ya sama sih kayak mbaknya, mungkin disisihin gitu yang 10% buat jajan, terus 50%-nya buat makan-makan gitu. Iya benar juga ya. Kan kalian masih awal-awal nih karena angkatan 25. Nah, adaptasi di sini tuh kayak gimana? Seru sih menurut aku. Gimana kalau kalian? Kalau aku sih seru. Iya seru sih karena kita gimana ya, apalagi kalau aku kan tipikal orang yang kalau dia belum nyapa duluan, aku yang nyapa duluan gitu. Jadi kayak iya gitu, aku yang excited duluan. Jadi ya seru sih, nggak ada pengalaman buruk gitu sampai sekarang. Orang-orangnya juga di sini asik gitu, ramah juga kan. Terus teman-teman kelas juga nggak kayak itu tergantung kitanya ya. Kalau misalnya kita nggak nyapa mereka, gimana mereka mau nyapa kita? Iya gitu kan? Iya bener kalau banget bener. Terus kalau di kelas itu kan ngerasa kayak ya saling dukung gitu. Tergantung kita mau sisihin diri sama siapa ya gitu. Terus sih kak. Kalau ini kan kalian merantau ke sini tuh keinginan sendiri atau emang keputusan dari orang tua? Kalau aku sih keinginan sendiri ya kan karena mau mandiri. Gitu. Jadi sejauh ini belum pernah nih kayak ngerasa keberatan banget ngerantau jauh-jauh ke sini, ngambilnya kampus ini. Kalau aku sih enggak keberatan kalau capek. Kalau capek kan ibarat kata tuh kita pulang. Nah, pulang kan capek ya. Kan kita anak rantau tuh harus masak sendiri. Bener banget itu ya. Apalagi buat cewek ya. Kalau misalkan cowok kan itu mungkin ada yang nggak bisa masak. Tapi kalau cewek itu, iya bener. Kan harus ini ya apa sih normalisasiin makanan di sini harus bisa apa sih? Iya, adaptasi sama makanan juga. Kan di sini manis. Di sini Manis kalau banget Sumatera, sih. Iya, kalau Sumatera itu pedas asin gitu. Jadi harus menyesuaikan Lidahnya juga. kita sama selera orang sini
sejauh ini selama kalian merantau tuh ada nggak sih perubahan dari diri kalian dari cara mandang budaya dan nilai-nilai dan lain-lain, karena kan ini kan beda tempat ya dari tempat tinggal kalian gitu. Menurutku sih kalau di sini tuh lebih adatnya tuh lebih kental apa sih kalau saya lebih menerapkan kayak ya sehari-hari tuh pokoknya lebih menerapkan di sini sih. Terus juga dari aku ya, itu aku lebih bisa menghargai perbedaan gitu loh. Kalau misalkan iya toleransi gitu. Kalau di daerahku gitu, kalau di sini tuh berarti oh ternyata gini ya, nggak semuanya itu harus sama gitu loh. Lebih bisa menghargai. Ada pepatah yang apa sih, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya gitu, lebih menyesuaikan juga kan. Kalau masnya gimana? Kalau aku ya, karena kita di kota orang gitu, kita harus saling menghargai gitu. Kalau ketemu orang-orang warga lokal sini saling nyapa gitu. Selama merantau ini pernah nggak sih kalian tuh ngerasain hal yang benar-benar susah banget? Ini kan masih baru-baru aja yang ngerantaunya, belum ngerasain yang benar-benar nanti ngerasa down banget gitu. Pernah nggak? Waktu matahari pertama sih kalau aku. Saya kan kalau matahari pertama tuh kan itu sampai jam berapa? 6 nggak sih? 6. Iya. Pagi juga. Berangkat pagi kayak 12 jam cuma sampai itu kayak pulang-pulang tuh aku lantai 3. Terus naik kayak itu benar-benar capek. Wah, itu sih yang menurutku lebih capek, yang benar-benar capek. Baru mulai. Kalau aku itu pas aku sakit. Nah, itu yang aku pulang dari Makrab angkatan 2025 itu kan. Nah, itu aku sakit. Nah, aku di situ ngerasain kayak ya Allah, ini sakit gitu. Aku beli obat sendiri, iya, terus makannya juga makan sendiri, iya, ngurus sendiri, harus ngurus diri sendiri gitu loh. Nah, kalau misalkan di rumah kan makan aja disuapin kalau sakit itu, tapi kalau di sini sakit tuh sendirian di kos, jadi aku cuma bisa nelpon mama aja kan dari rumah. Itu aku kadang nangis kan, ya Allah ini gimana sih kok sakit sendirian gitu, ya gitu sih. Aku sakit, iya. Pas sakit sih lebih ngerasain berat banget karena sendirian. Minimal nih kalau selama sebulan tuh kayak nongkrong atau main gitu berapa kali? Semut-mutnya aja sih menurut aku. Semaunya aja nggak sih? Iya. Semau kita gitu. Dan waktunya juga nggak sih? Kita harus nyesuaiin terus kan, sama waktu kalau kuliah. kita ini takutnya tuh kayak apa sih, menomor 2 kan kuliah dan yang nomor 1 itu ngopi. Iya, Gitu. iya. Jadi kayak Jangan sampai harus sih bisa kayak hidup baru ini ya. iya, takutnya tuh gitu. Jadi kayak harus ya Kita harus balance lah kan, iya. biar nggak gabut di kos aja kali ya. Sejak kalian ngerantau, kalian ada nggak sih kayak pandangan baru tentang tanggung jawab, kerja keras, terus kemandirian dari diri kita sendiri nih? Iya. Itu menurut kalian gimana? Lebih tertata sih menurutku. Kayak kan kalau kita bangun pagi ya, harusnya Senin lah kita ambil Senin. Dan kan aku sesi 1 ya. Kan kalau tidur jam 10, 11, 12 itu aku harus bangun jam subuh kan. Aku tim yang setelah subuh, sholat subuh aku tidur lagi. Kan bangun harus nge-prepare diri kalau misalnya bangun sholat subuh terus tidur lagi, bangun lagi kuliah gitu. Kayak harus ada tanggung jawab kita kan gitu ya. Iya, harus kayak gitu deh. Kalau enggak telat dong. Kalau masnya gimana? Benar tuh, rasanya kayak lebih tertata. Kak, kita kalau di rumah kan biasanya tuh masih dibangun orang tua gitu, Iya, kan. benar itu. Kalau di sini kita dipaksa harus mandiri gitu, apa-apa mandiri. Kalau enggak ada yang bangun. Iya, udah tanggung jawab diri sendiri. Nyuci gitu, nyuci piring, nyapu. Sendiri ya. Benar. Apalagi anak cewek. Iya, bener banget itu. Iya. Apa sih arti rumah bagi kalian setelah ngerantau kayak gini? Aduh, tempat ternyaman sih. Iya, udah. Kalau misalkan nih kayak tiba-tiba kalian tuh udah liburan, udah sampai rumah nih, kan kita libur panjang, tiba-tiba tuh kalian dipanggil lagi buat balik, padahal liburan itu baru seminggu. Kalian mau nggak kayak gitu? Enggak sih. Lebih baik enggak pulang enggak sih? Soalnya sering pulang sering homesick. Iya, gitu. benar. Dari semua yang udah kalian lewatin nih, gimana cara kalian mandang hidup? Mandang hidup gimana nih, Kak? Kayak Depannya.
Kan nih kalian selama hidup di sini udah mandiri banget. Belum mandiri banget. Soalnya mandiri banget sama kakak. Nggak sendiri banget berarti. Enggak. Makanya kan kakaknya tadi bilang sakit apa sih? Yang sakit sendiri. Kalau aku sendiri. Alhamdulillah aku enggak. Aku udah kakak di sini. Jadi masih terurus gitu ya. Masih. Terurus diri ya. Berarti tentang kemandirian belum 100%. Belum. Kalau kakaknya udah. Kalau aku pokoknya emang itu sendiri banget, serius. Dari makan aja kita harus effort loh. Maksud gak sih kayak masak gitu kan. Kalaupun nggak mau masak sebenarnya kita pesan juga bisa kan. Tapi itu nunggu lagi. Kalau di rumah ya udah tinggal makan aja kan kita. Itu mandirinya harus 100% banget. Kalau misalkan kita ngerantau terus sendiri, emang sendiri banget gitu kan. Sejauh ini ada nggak sih simpanan uang kalian? Kayak penyisihan gitu kan, setiap bulan pasti ada lah tuh kalian nyisihin sisa atau malah nggak sisa? Sisa-sisa uang gitu. Iya, sisa-sisa uang gitu. Kalau dari aku ya ini cara aku nyisihin uang itu bukan yang aku nabung sendiri. Kalau aku nabung sendiri itu nggak kekumpul-kumpul kak. Iya, baru masuk ambil. Itu aku nabungnya di orang. Kadang di mama, kadang itu di temenku gitu. Pokoknya itu harus ada satu orang yang aku percaya gitu loh buat aku tabungin uangku. Nah, pas aku butuh ya aku ambil kan. Nah, kalau misalkan aku nabung sendiri itu nggak bisa. Nggak kekumpul-kumpul kalau aku nabung sendiri kak. Gitu kalau dari aku tips nabungnya. Kalau dari aku sih nabung kalau aku pengen. Misal aku pengen beli sesuatu baru di situ aku nabung, kalau enggak aku nabung. Jadi bener-bener maksudnya kayak nggak ada penyisihan uang per bulan itu ada pemasukan itu nggak ada? Masnya gimana? Aku jujur orangnya agak susah buat nabung sih kak. Bener. Mungkin aku minta tips sama kakaknya nih, karena aku kan sebenarnya uang bulan itu nggak ada. Cuman ya udah kalau habis minta habis, tapi lama kelamaan kan nggak enak juga gitu. Iya, Kak, orang tua aku tuh gimana, duit udah habis belum? Nggak enak itu pas Iya. uang udah habis tapi Bener. kita nggak enak mau minta Iya, lagi benar, dari makanya. tapi kita butuh. Bener banget, bener. Aku pernah nih kak nabung, dan itu nggak tahu ya, aku nggak tahu itu tuh kepake kemana, aku nggak tahu kak. Soalnya Gaib banget ya. Gaib banget ya uangnya gitu. Kris nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Kamu masukinnya dalam bentuk ini semua, m-banking semua, nggak kamu cashin gitu? kalau cash bukannya lebih ini ya? Kalau aku ya kak, kalau cash itu lebih boros. Kalau aku gitu, nggak tahu dari kakak-kakaknya gimana. Kalau aku sih lebih boros. Iya kan. Uangnya langsung ada gitu, maksud nggak sih? Kalau aku ya tuh enggak. Kalau cash itu benar-benar enggak kepake sama sekali, sepeser pun enggak. Kok bisa sih? Karena kemana-mana enggak bawa dompet. Cuman mau HP, jadi kayak apa udah keris kemana-mana gitu. Tapi bisa. Tapi kalau yang cash itu benar-benar satu duit tuh enggak kepake. Kayak gitu. Berarti kebalik dong Iya. sama kita ini ya. Kalau saran aku sih kayak setiap bulan itu kita tuh ngisihin duit, dia taruhnya di mana, dia tergantung kita itu jarang pakai duit itu di mana. Oh iya. Ya kan, kayak misalkan nih pakai Dana, GoPay, Cbank atau bank-bank lain. Nah, ada satu aplikasi yang nggak pernah dibuka. Nah, itu buat jadi tempat pemasukan kalian. Nanti kalian pas buka tiba-tiba udah banyak. Kayak gitu kalau saran dari aku, karena aku kayak gitu. Berarti kayak misal kayak m-banking ada dari bank ini. Itu nggak usah dibuka sama sekali yang satunya gitu, biar khusus untuk nabung. Iya benar. Setiap kalian tinggal aja FTF terus setiap bulan, terserah mau berapa, yang penting ada pemasukan. Nah, nanti mungkin 5 bulan sekali kalian buka. Tapi kalau gini deh kak, kalau misalnya udah emang genting apa sih? Oh, kan kayak buntuh banget, udah urgent gitu. Nggak apa-apa dibuka, boleh. Itu kan berarti untuk dana darurat gitu kan. Bisa Gitu boleh sih. sih dicoba nanti. Boleh dipraktekin. Masnya yang ini. Tuh biar nggak boros tuh. Berarti bisa nih dicoba. Apalagi kan ini udah hampir setahun loh. Itu nggak ada pemasukan. Oh iya belum ada tabungan lagi. Ih, Berapa bulan lagi mau setahun? udah mau setahun kan. Ini kan masuk juga September ya. Iya. Ketiga ternyata ya. Cepet banget ya, cepet banget. Banget gitu. Kayak ulang mata sih. Tapi nggak mau matapnya. Iya udah capek kok. Capek banget, apalagi yang pas berjemur. Nah, mungkin ini aja pembicaraan asik dari teman-teman kita tentang narasi perantau mahasiswa-mahasiswi ingin menabung. Ya, semoga saran-saran aku yang
nggak seberapa ini tentang penyisihan uang per bulan gitu, biar kita tuh punya pemasukan kayak ya seenggaknya sebulan kita nyemplungin 100.000, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kalian butuh benar-benar butuh banget dan kalian nggak berani ngubungin orang tua, kan ada tuh kita punya dana itu, maksudnya kan biar orang tua mandang kita, oh anakku tuh keren, anakku tuh pinter, bisa mengelola duit, nggak apa-apa, minta dong gitu. Bener tuh, tolong diterapin ya mas. Oke, kita cukupkan podcast hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di podcast selanjutnya, bye bye.